Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Oke, untuk materi kedua kita kali ini yaitu kita memasuki materi bab kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah kalian dapat memahami pengetahuan tentang ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar yang disajikan tentang aktivitas makhluk hidup atau bagian tubuh makhluk hidup. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan gambar ciri makhluk hidup tertentu. Ini adalah peta konsep materi kita kali ini tentang klasifikasi makhluk hidup yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama sistem 5 kingdom, susunan takson, dan tentunya adalah satu lagi ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, sekarang ciri-ciri apa saja sih yang ada di lingkungan sekitar kalian? Contohnya di sini yang kalian temukan di sekitar rumah ada benda-benda yang hidup maupun yang tak hidup. Nah, bagaimanakah ciri hidup dan tak hidup dari gambar yang kalian amati di sini? Coba kalian perhatikan, ada gambar tanaman, kemudian burung, ada kucing, ada helikopter, ada motor, dan ada mobil. Nanti kalian tuliskan apa ciri-ciri dari benda-benda dari gambar tersebut. Nah, kalau kalian sudah mengetahui ciri benda makhluk hidup maupun yang tidak hidup, maka di sini kita akan pelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang tentunya kalian sudah tahu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas, kemudian bergerak, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, memerlukan makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan yang baru, regulasi, dan ekskresi atau pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar dari ciri-ciri makhluk hidup, mulai dari ciri tumbuh dan berkembang, ciri bergerak. Nah, untuk bergeraknya hewan, manusia maupun tumbuhan itu berbeda. Jika bergerak hewan dan manusia itu adalah bergeraknya berpindah tempat, tetapi bergeraknya pada tumbuhan itu tidak. Kemudian di sini gambar ciri makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Sini ada gambar ciri bernapas. Kemudian sini gambar ciri berkembang biak atau reproduksi, dan di sini gambar ciri peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Untuk klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi itu artinya adalah pengelompokan dari makhluk hidup, yang tentunya kalian tahu jika makhluk hidup itu yang ada di muka bumi ini sangat banyak, maka supaya kita memudahkan untuk mempelajarinya, maka makhluk hidup itu dikelompok-kelompokkan. Nah, bagaimana sih caranya? Di sini ada Carolus Linnaeus, itu dia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan maupun perbedaan ciri yang diamati. Nah, ilmu yang pelajari klasifikasi makhluk hidup disebut apa? Disebut adalah taksonomi. Siapa bapak taksonomi yang menemukan klasifikasi makhluk hidup? Yaitu Carolus Linnaeus. Untuk sistem taksonomi ini, Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Tahapan yang dilakukan oleh Linnaeus itu yang pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan, dan apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Kemudian, urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga yang khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar tingkatan takson pada makhluk hidup.
kita melihat di urutan terendah, tingkatan takson terendah adalah spesies atau jenis. Kemudian tingkatan berikutnya adalah genus, famili, ordo, kelas, filum untuk hewan. Sedangkan kalau divisi untuk tumbuhan, kemudian yang paling tertingginya yaitu kingdom atau kerajaan. Nah, jika semakin tinggi taksonnya, maka persamaan ciri makin sedikit. Tapi sebaliknya, jika semakin rendah atau semakin ke bawah, maka jumlah anggota makin sedikit. Ya, di sini kalian bisa lihat susunan taksonnya dimulai dari yang terendah dari spesies sampai yang tertinggi yaitu sampai ke kingdom. Nah, di sini contoh untuk urutan takson pada tumbuhan, contohnya yaitu pada tumbuhan cempaka. Tumbuhan cempaka di sini kita lihat urutannya dimulai dari yang terendah yaitu spesiesnya Michelia champaca, kemudian genusnya Michelia, familinya Magnoliaceae, ordonya Magnoliales, kelasnya Magnolia pita, filumnya Spermatophyta, dan kingdomnya adalah Plantae. Kemudian kalau contoh untuk hewannya itu di sini spesies kucing, untuk nama spesies atau jenisnya Felis domestica, genusnya Felis, kemudian familinya Felidae, ordonya Carnivora, kelasnya Mammalia, filumnya Vertebrata, dan kingdomnya Animalia. Jadi itu untuk urutan takson pada tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui urutan takson pada tumbuhan maupun hewan, bagaimana sih caranya kita mengelompokkan makhluk hidup jika di lapangan kita mengamati suatu makhluk hidup tertentu, misalnya tumbuhan atau hewan. Nah, itu dengan cara namanya kunci determinasi atau kunci dikotom. Kunci dikotom itu merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Nah, di sini kalian bisa lihat diagram kunci determinasi, contohnya pada kingdom Animalia. Kemudian untuk kingdom Animalia sendiri di sini dibedakan nantinya ada vertebrata dengan invertebrata. Setiap kelas ini atau film ini dibedakan lagi berdasarkan perbedaan maupun persamaan cirinya. Kalau vertebrata misalkan ada ovipar dengan vivipar, kemudian dibedakan lagi untuk ovipar ada pembuahan internal maupun eksternal. Kemudian untuk pembuahan internal tubuhnya dilapisi oleh kulit yang keras maupun yang berbulu. Untuk yang eksternal hidup ada di dua alam maupun hidup di air. Nah, begitu juga untuk invertebrata. Jadi untuk kunci determinasi sendiri di sini ada beberapa pengelompokannya. Biasanya dibedakan ada dua kalimat yang saling berlawanan. Kita bisa lihat contohnya di sini kunci determinasi pada hewan. Nah, untuk kunci determinasi pada hewan, misalkan yang kita mau amati ada namanya dari kelas amfibi atau aves. Yang pertama, untuk kunci determinasi terdiri dari setiap nomor ada dua kalimat yang berlawanan. Yang satu A di sini bertulang belakang. Jadi hewannya ciri pertama adalah bertulang belakang. Jika yang kita amati bertulang belakang, di sini lanjut ke nomor 2. Nomor 2 berarti kita lanjutkan membaca ke nomor 2. Tetapi jika hewan kita amati yang bagian B, 1B tidak bertulang belakang, berarti hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok invertebrata. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Tadi kalau kita pilih 1A bertulang belakang, berarti kita lihat ke 2A, tubuh selalu basah. Tubuh selalu basah berarti di sini lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3, jika yang kita pilih adalah yang tubuhnya selalu basah. Kemudian yang 2B, tubuh tidak selalu basah. Berarti kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat untuk nomor 3, yang 3A kulit bersisik.
Kulit bersisik berarti jika yang kita amati ternyata kulitnya bersisik, berarti hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok Pisces, atau contohnya adalah ikan. Berarti kunci determinasi untuk ikan adalah 1A, kemudian 2A, dan 3A. Tetapi jika yang kita amati adalah yang ternyata yang 3B kulit tidak bersisik, berarti hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok amfibia, atau contohnya adalah katak. Nah, sekarang untuk yang kita lihat nomor 2B itu ada nomor 4, berarti kita lanjut ke nomor 4 membacanya. 4A menyusui anaknya. Jika kita amati ternyata menyusui anaknya berarti termasuk ke dalam mamalia. Tapi jika tidak menyusui anaknya berarti kita lanjut ke nomor 5. Yang 5A bertelur berarti termasuk ke dalam kelompok Aves. Jika yang B bertelur dan beranak berarti termasuk ke dalam kelompok Reptilia. Maka kunci dikotom untuk spesies katak atau ulas amfibia adalah 1A bertulang belakang, 2A tubuh selalu basah, dan 3B kulit tidak bersisik. Nah, untuk contoh kunci dikotom spesies burung atau kelas Aves adalah 1A bertulang belakang, kemudian 2B tubuh tidak selalu basah, 4B tidak menyusui anaknya, dan 5A bertelur. Nah, sekarang bagaimana dengan kunci determinasi pada tumbuhan? Sama halnya dengan pada hewan, yaitu terdiri 2 kalimat yang berlawanan. Di sini 1A tumbuhan berspora, lanjut ke nomor 2. Kemudian 1B tumbuhan tidak berspora, berarti lanjut ke nomor 3. Yang 2A tumbuhan berbatang jelas, berarti tanaman tersebut termasuk ke dalam suplir spesiesnya. Tetapi jika yang kita amati bukan suplir atau yang 2B tumbuhan tidak berbatang jelas, berarti termasuk ke dalam kelompok lumut atau tanaman lumut. Kemudian untuk yang nomor 1B kita lanjut ke nomor 3. 3A berbiji tertutup, berarti kita lanjut ke nomor 4. Tapi jika 3B yang kita pilih berbiji terbuka, berarti tanaman tersebut termasuk ke dalam melinjo. Nah, kita lanjut ke nomor 4A. Biji berkeping 2, berarti kita lanjut ke nomor 5. Sedangkan biji berkeping 1, berarti tanaman tersebut termasuk ke dalam spesies jagung. Untuk 5A, berbunga kupu-kupu, berarti spesiesnya kedelai. Tetapi jika berbunga trompet termasuk ke dalam kelompok atau spesies terung. Nah, maka kunci dikotom untuk tumbuhan lumut adalah yang dari kunci determinasi tersebut adalah 1A dan 2B, sedangkan kunci dikotom untuk tanaman kedelai 1B tumbuhan tidak berspora, 3A berbiji tertutup, 4A berkeping biji 2, dan 5A berbunga kupu-kupu. Jadi kalian bisa tahu bagaimana sih cara untuk membuat kunci determinasi pada tumbuhan maupun hewan. Nah, sekarang kita lanjut ke metode penamaan ilmiah. Jadi setiap makhluk hidup itu ada sistem tata namanya yang disebut sebagai sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur yang dibuat oleh Carolus Linnaeus. Di sini aturannya yang pertama terdiri dari suku kata, harus dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kata kedua merupakan petunjuk spesiesnya yang diawali dengan huruf kecil. Ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah terpisah. Contohnya bisa kalian lihat Oryza sativa. Lihat penulisannya. Kemudian apa sih manfaat kita mengelompokkan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama pastinya untuk memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua memudahkan mempelajari makhluk hidup yang sangat banyak. Yang ketiga, mengatur adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang kita lihat dari urutan taksonominya tadi, dimulai dari spesies, kemudian genus, famili, ordo, kelas, filum atau divisi sampai ke kingdomnya. Nah, jadi kita tahu hubungan kekerabatan antar makhluk hidup itu jauh atau dekat. Oke, itu untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih.